Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Jangan biarkan luka orang lain merusak cahayamu. Seorang pemuda bernama Howard Schultz yang kemudian dikenal sebagai sosok di balik kesuksesan Starbucks. Tetapi sebelum dia mencapai semua itu, Howard hanyalah anak dari keluarga sederhana yang tinggal di kompleks perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Brooklyn, New York. Ayahnya bekerja sebagai supir truk pengantar barang, bukan di perusahaan besar, tapi perusahaan kecil tanpa tunjangan kesehatan. Suatu hari sang ayah mengalami cedera saat bekerja dan langsung diberhentikan tanpa pesangon dan tanpa perlindungan asuransi. Hanya luka dan rasa kecewa yang mendalam. Howard tumbuh dalam suasana rumah yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Ia kerap mendengar kata-kata pahit dari ayahnya. Orang-orang kaya itu memang tamak. Kita ini orang kecil, tidak akan bisa kemana-mana. Kata-kata yang menyakitkan, tetapi sebenarnya bukan berasal dari niat jahat. Itu keluar dari hati yang lelah dan terluka. Namun menariknya, Howard tidak menjadikan luka itu sebagai batas. Ia tidak membiarkan luka orang lain meracuni pandangannya. Ia memilih untuk melihat lebih dalam bahwa kata-kata ayahnya lahir dari pengalaman pahit dan rasa tidak berdaya. Bukan karena Howard tidak layak, tetapi karena sang ayah belum sembuh. Bertahun-tahun kemudian saat Starbucks mulai berkembang, Howard menetapkan satu keputusan penting. Semua karyawan, bahkan pekerja paruh waktu, harus mendapatkan tunjangan kesehatan. Sebuah kebijakan revolusioner di Amerika Serikat kala itu. Ia berkata, saya ingin membangkit tempat kerja yang dulu diimpikan ayah saya. Bukan untuk balas dendam, tetapi sebagai bentuk pemulihan bagi dirinya dan bagi banyak orang. Hurting people hurt people. Demikian kata Rick Warren. Orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Kita pun sering mengalami hal yang serupa, disalahpahami, diperlakukan kasar, dikecilkan oleh orang yang bahkan belum mengenal kita dengan baik. Bahkan ada orang yang sedemikian bangga bisa menemukan kesalahan-kesalahan dalam hal-hal yang sangat kecil, seolah dia manusia sempurna dengan standar kebenaran yang terbaik. Dan biasanya kita buru-buru menyalahkan diri. Apa aku kurang baik? Mengapa mereka memperlakukanku seperti itu? Haruskah aku berubah agar diterima? Lalu kita mulai meragukan diri sendiri. Padahal bisa jadi masalahnya bukan pada kita. Mereka yang menyerang bisa jadi sedang memproyeksikan luka lama mereka. Orang yang bahagia tidak akan sibuk merendahkan orang lain. Orang yang damai tidak merasa perlu memenangkan harga diri lewat menjatuhkan orang lain. Kritik yang tajam seringkali bukan cermin kebenaran, tapi pantulan dari jiwa yang belum pulih. Ketika seseorang memperlakukan kita dengan buruk,
itu mencerminkan masalah orang itu sendiri, bukan nilai diri kita. Orang yang sehat secara emosional tidak akan menjatuhkan orang lain. Di dunia ini kita akan selalu bertemu dengan dua macam manusia, yang membangun dan yang merobohkan. Yang pertama akan mendorong kita untuk tumbuh. Yang kedua mungkin akan menyakiti, bahkan tanpa sadar. Tapi kita bisa memilih apakah akan menyerap racun itu atau tetap menjaga cahaya kita tetap menyala. Seperti pepatah bijak mengatakan, ada waktu untuk bicara dan ada waktu untuk diam. Tapi dalam segala waktu, jagalah hatimu, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ketika seseorang memperlakukanmu dengan tidak hormat, jangan buru-buru larut dalam luka. Ingat, kita diciptakan dengan nilai dan tujuan yang unik. Kita berharga bukan karena validasi manusia, bukan karena penerimaan manusia, tetapi karena kehadiran kita membawa makna. Kita bukanlah hasil dari opini orang lain. Kita adalah karya Tuhan yang diciptakan dengan kasih. Dan kasih itu tidak berubah hanya karena seseorang tidak mampu melihatnya. Justru semestinya terang kita yang menyalurkan kasih Tuhan. Melalui kitalah yang menerangi kegelapan dalam kehidupan orang lain. Saya belajar ketika kasih Tuhan memenuhi, bahkan melimpah melalui kita, maka pendapat negatif atau kritikan orang lain tidak bisa melukai kita. Kasihnya lebih dari cukup. Bahkan kita sadar promosi itu datang dari Tuhan. Jadi ketika ada orang yang mencoba menjatuhkan kita, berdirilah tegak. Anggap itu bukan serangan, melainkan pengakuan bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang menyilaukan kegelapan mereka. Teruslah bersinar, jangan padam hanya karena ada yang silau. Biarkan mereka berdamai dengan lukanya sendiri. Sementara kita terus melangkah dalam terang. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.